Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan info tentang beasiswa untuk S1, S2, dan S3 yang tertarik untuk lanjut studi di negara tetangga, yaitu di Brunei Darussalam. Di Brunei sendiri ada beberapa jenis beasiswa, di antaranya adalah dari pemerintah Brunei Darussalam, government scholarship, dan juga ada dari kampus. Dan dari kampus itu ada yang berupa graduate research scholarship, ada yang graduate scholarship. Jadi saya sekarang akan menceritakan contoh requirement yang diperlukan. Misalnya kita ingin studi di UBD untuk yang level master atau PhD. Ini contoh yang level PhD, jadi harus menempuh studi punya ijazah master ya, dan kualifikasi bahasa Inggrisnya cukup affordable, jadi bisa berupa TOEFL score ataupun IELTS score. Ada beberapa pilihan opsi, ada yang master by coursework, ada yang master by research. Kalau PhD di sana adalah 3 tahun. Dan nanti kita perlu perhatikan ada informasi untuk requirement secara umum dan spesifik masing-masing prodi yang ingin kita tuju. Jadi misalnya kita ingin mengambil untuk prodi yang education, PhD in education misalnya, maka kita membandingkannya dengan apa yang dibutuhkan di masing-masing. Karena memang kalau untuk level PhD biasanya butuh menyiapkan proposal. Tetapi untuk level master itu tidak, kecuali masternya by research. Jadi nanti sesuaikan dengan kondisi dan kemauan teman-teman masing-masing ya. Nah, apa benefitnya? Benefitnya cukup banyak ya di beasiswa ini. Jadi misalnya untuk mencari itu kita bisa mengklik jenis beasiswanya. Tapi sekarang saya akan menceritakan tentang isian apa saja yang perlu kita isi di bagian admission untuk masuk ke kampus UBD. Nah, kita bisa mengklik bagian admission ini, di bagian apply. Kalau kalian di sini silakan nanti dilihat di bagian bawah tulisnya ada apply-nya. Ya, ada apply. Oke, apply to UBD. Jadi ini diklik, akan direct ke sini. Nah, kita akan pilih misalnya apakah graduate degree untuk master ataupun PhD ataukah yang undergraduate. Nah, sekarang kita akan masuk untuk yang graduate degree program. Nanti teman-teman misalnya sudah register, akan bisa masuk kembali dengan menyertakan kode. Masukkan email serta kodenya. Nah, ini dia tampilan isiannya. Tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa baca terlebih dahulu apa yang perlu diisikan. Yang perlu kita siapkan, pertama ada certified true copy of Brunei identification, kalau enggak kita paspor. Kemudian ada legalisir ijazah S2 ataupun S1 yang sudah di dalam bahasa Inggris. Jika tidak, maka perlu diterjemahkan. Kemudian ada sertifikat kualifikasi bahasa Inggris. Dan untuk yang internasional, kita perlu menyiapkan SKCK ya, dari kepolisian. Biasanya sekarang kepolisian mintanya untuk minimal levelnya Polda untuk kegiatan atau keperluan lanjut studi di luar negeri. Jika bekerja, maka perlu meminta rekomendasi atau surat izin dari atasan. Nah, nanti kita bisa mengisikannya. Di akhir kita bisa mengklik submit. Jika tidak, kita bisa save dulu. Nah, untuk mahasiswa internasional, kita diminta untuk mengirim certified true copies of academic certificate by post. Jadi perlu dikirim via post ke alamat ini. Jadi setelah kita isi, kita perlu mengirim via post. Nah, kita bisa pilih nih, kita mau ambil studi apa ya. Di sini ada beberapa pilihan nantinya, apakah PhD atau master. Nah, sekarang saya contohkan, misalnya saya akan ambil PhD in Applied Linguistics. Kemudian pilihan keduanya saya mau ambil PhD karena sekarang sedang untuk ingin studi PhD ya. Di misalnya PhD in education. Where is education? Nah, ini dia. In education. Nah, kalau kita belum pernah studi di sana, kita kosongin aja. Berarti belum pernah. Apakah part time? No, kita harus full time ya. Kalau nggak full time, kita nggak bisa dapat beasiswa nanti. Kemudian kita isi ini, dipilih saja. Kita bisa pakai master ya.
karena ini bahasa Malay, jadi kita bisa pakai Mister. Kemudian isi full name-nya sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian kita perlu isi foto. Nah, foto ini nanti akan digunakan sekaligus sebagai kartu mahasiswa kalau udah diterima. Ini tentang nationality, kita isi ya, Indonesia. Kemudian ini kita tidak punya, jadi kita foreigner, kita klik foreigner. Kemudian kita pilih ras di sini ya, bisa Malay ataupun Indonesia. Kita isi agamanya, kalau udah menikah isi status pernikahannya, pilih gendernya, date of birth. Jadi saya kira ini sangat mudah ya, yang penting perlu ke hati-hatian. Nah, kemudian kita perlu mengisi juga paspor. Biasanya diminta ya paspornya, karena kita kan studi di luar. Jadi yang belum punya paspor bisa disiapkan sejak dini untuk memiliki paspor. Kemudian kita bisa mengisikan kontak detail. Jadi bisa keluarga, bisa saudara, bisa paman, bisa istri ataupun suami, sesuai dengan yang kita ingin cantumkan di sini. Kemudian ada emergency contact. Ini biasanya yang akan diminta kira-kira dalam kondisi darurat siapa sih yang bisa dihubungi. Nah, kin ini adalah pihak keluarga. Jadi bisa anak, kita pilih sini, ada bisa anak, bisa suami, bisa sibling, dan lain-lain. Tinggal kita pilih isi dengan yang sesuai. Yang perlu kita isi juga, khususnya untuk yang apply master by research ataupun PhD, maka perlu mengisi pengalaman riset dan publication. Jadi kita add di sini. Kemudian kita isikan tahunnya, tahun berapa. Jadi misalnya tahun 2021, saya punya topik tentang meta discourse markers in EFL misalnya ya. Kemudian kita tulis sini, kalau sama kita copy, sesuaikan dengan publikasi yang kita miliki. Ini penting khususnya yang untuk PhD ya, karena pengalaman riset ataupun publikasi itu akan menjadi salah satu selling point nantinya. Ini misalnya sudah terbit di Mactisol untuk isu tahun ini, jadi bisa diisikan. Nah, di sini ini khusus untuk yang PhD saja dan master by research. Jadi kalau yang master by coursework tidak perlu, apalagi yang hanya undergraduate. Tadi kan formnya bisa berbeda ya. Nah, ini kita isikan judul proposal kita untuk PhD dan master by research itu apa. Jadi kita bisa isikan. Kemudian kita perlu mengunggah file kita. Jadi filenya bisa kita unggah di sini proposalnya. Sehingga kalau teman-teman mau apply untuk yang PhD ataupun master by research, maka perlu menyiapkan proposal. Nah, berapa proposalnya sesuaikan dengan fakultas ataupun prodinya. Di sini dia minta minimal 1000, maksimal 1500. Kalau kita lihat di sini misalnya untuk yang PhD in Education, dia mintanya 1000 sampai 1500. Apa saja elemennya? Ada beberapa. Jadi misalnya dia butuh introduction part, research aim and objective ya, literature review, methodology, dan referensi. Nanti kita isikan sesuai dengan yang dibutuhkan per fakultas. Nah, ada baiknya juga bila teman-teman sudah memiliki korespondensi dengan calon pembimbing, karena itu akan menjadi salah satu nilai plus juga. Dan biasanya pembimbing nanti calon pembimbingnya kalau sudah tertarik, dia akan memberikan feedback terhadap proposal kita, sehingga bisa lebih matang ketika akan disubmit ke sini. Ini kita bisa isi apakah kita sedang bekerja atau tidak, kemudian pengalaman bekerja, jenis funding yang pernah kita dapatkan, kita apply untuk UBD scholarship atau tidak, kita khususnya yang untuk PhD ya. Nah, kalau PhD kita centang aja yes, kita apply for UBD scholarship. Nah, dari mana tahunnya? Misalnya dari friend atau website. Pernah nggak dapat ini? Belum. Nah, kita punya satu lagi isian ya, yang maksimal katanya 1000 kata, yang menjelaskan mengapa kamu atau kita layak dapat beasiswa ini, apa yang ingin kita berikan ke UBD atau ke Brunei secara umum setelah kita komplit. Jadi kita perlu mengisi ini. Jadi mengapa kok kamu tertarik atau kita tertarik apply ini, mengapa kok layak, mengapa, apa yang akan diberikan. Itu seperti objektif atau studi plan ya. Jadi menjelaskan dalam 1000 kata ya, sekitar 1,5 sampai 2 halaman, mengapa kok kita tertarik pada
beasiswa ini, mengapa kita layak, dan mengapa nanti apa yang akan kita kontribusikan nantinya. Nah, setelah itu kita mengisi pengalaman yang pernah kita dapatkan dalam konteks akademik. Jadi S1 di mana, S2 di mana. Nah, jadi bisa mengisi, kalau perlu sekalian dari high school silahkan, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini yang paling tidak adalah S1 untuk yang mau ke S3. Jadi S1, S2 perlu diisi. Nah, di sini juga kita ada beberapa pilihan. Jadi selain IELTS, ada boleh juga menggunakan TOEFL. Jadi silakan kita isi maunya menggunakan apa, misalnya IELTS tahun berapa, tahun 2020, nanti kita isi skornya berapa, misalnya 7,5 ya. Nanti di lampiran akan perlu mengunggah. Nah, setelah itu kita juga perlu mendapatkan rekomendasi dari 2 orang minimal. Di sini kita perlu mengisikan identitas, siapa namanya, dari mana institusinya. Jadi bisa dari pembimbing kita dahulu ketika S2 kalau mau S3, atau pembimbing kita ketika S1 misalnya mau lanjut master by research atau master by coursework. Nah, ini juga penting karena biasanya akan dihubungi untuk memberikan rekomendasi ataupun statement bahwa anak ini potensial untuk diterima dan bisalah selesai studinya di sana. Meskipun bobotnya tidak sebesar proposal, tapi ini perlu diisi, kalau tidak nanti akan mengurangi kualifikasi penilaian ya. Jadi perlu dilengkapi. Kemudian ini adalah medical need kalau ada kebutuhan khusus. Setelah itu kita hanya perlu mengunggah semua dokumen yang diperlukan. Nah, ingat dokumen ini semua dalam bentuk PDF dan dinamai sesuai dengan instruksi di atas ini. Jadi penamaan dokumennya O level, A level. Jadi perlu misalnya bachelor degree tahun berapa. Jadi year-nya dapatkan tahun berapa. Misal lulus tahun 2014, maka bisa bachelor degree certificate, kemudian kasih hyphen ataupun titik atau apa, kemudian kasih keterangan tahun berapa, tahun diperolehnya. Begitu pula dalam dokumen yang lain. Jadi secara umum minimal memenuhi dokumen yang diperlukan di masing-masing program studi. Ada baiknya juga kita melampirkan di sini nanti ketika sudah ini ijazah, kemudian paspor, TOEFL ataupun IELTS, publikasi, pengalaman kerja, kemudian lain-lain yang dibutuhkan agar bisa menjadi penunjang. Oke, kalau sudah kita bisa isi declaration-nya, agree, kemudian isi captcha-nya. Kalau tidak mau submit, kita tinggal klik save bagian ini, sehingga nanti akan tersave otomatis. Nanti kita bisa masuk lagi ke halaman depan dengan mengisi email dan kode yang akan dikirimkan ke email kita nanti ketika kita mengisi di bagian identitas ini ya. Jadi di bagian identitas nanti silakan diisi email yang sesuai, maka nanti akan dikirimkan kode untuk masuk ke sini. Baik, demikian untuk pengisian formulir ini, semoga lancar, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.